Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Junivan Putra dari kampus Universitas Primagraha dengan NIM 223347. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses strategis yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa sebuah organisasi memiliki jumlah orang yang tepat, dengan keahlian yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasionalnya, ini lebih dari sekedar merekrut karyawan. Perencanaan SDM melibatkan serangkaian aktivitas yang saling terkait, mulai dari menganalisis kebutuhan tenaga kerja hingga mengembangkan dan mempertahankan talent. Secara singkat, perencanaan SDM berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak karyawan yang kita butuhkan, yaitu jumlah. Lalu kedua, keahlian apa yang harus dimiliki atau kualitas, di mana mereka akan bekerja atau penempatan. Lalu yang terakhir ada kapan mereka dibutuhkan, itu adalah waktu. Tujuan utama dari perencanaan SDM adalah untuk mengoptimalkan penggunaan SDM, meminimalkan biaya yang terkait dengan tenaga kerja, dan memastikan kelangsungan operasi bisnis dengan ketersediaan SDM yang memadai dan berkualitas. Perencanaan SDM, langkah-langkah dan pentingnya. Perencanaan SDM bukanlah proses satu kali, melainkan siklus yang terus-menerus, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perencanaan SDM dan mengapa ini sangat penting. Berikut adalah langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. A. Analisis lingkungan internal. Mengevaluasi kondisi perusahaan saat ini seperti visi, misi, strategi bisnis, struktur organisasi, budaya perusahaan, kapabilitas SDM yang ada atau jumlah, keahlian, demografi, dan tingkat turnover karyawan. Lalu B. Analisis lingkungan eksternal. Mengidentifikasi faktor-faktor di luar organisasi yang dapat memengaruhi ketersediaan dan kebutuhan SDM, seperti kondisi ekonomi atau yang contohnya inflasi, pertumbuhan PDB, dan lain-lain. Perubahan teknologi, tren demografi, peraturan pemerintah, dan persaingan di pasar tenaga kerja. Lalu yang kedua ada peramalan kebutuhan SDM atau biasa disebut demand forecasting. Yang pertama, memprediksi jumlah dan jenis karyawan yang akan dibutuhkan di masa depan. Metode yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari metode kualitatif atau pendapat ahli hingga kuantitatif atau analisis tren, regresi, dan analisis resiko. Yang kedua yaitu mempertimbangkan faktor-faktor seperti proyeksi penjualan, pengembangan produk baru, ekspansi bisnis, atau bahkan pengurangan operasional. Lalu ada peramalan ketersediaan SDM atau supply forecasting. Memperkirakan ketersediaan SDM baik dari sumber internal, promosi, transfer, rotasi, maupun eksternal, lulusan baru, pencari kerja, dan pesaing. Mempertimbangkan data historis seperti tingkat pensiun, pengunduran diri, dan PHK. Lalu ada analisis gap atau kesenjangan. Membandingkan hasil peramalan kebutuhan dengan peramalan ketersediaan. Jika dibutuhkan lebih besar dari ketersediaan, berarti ada defisit SDM. Jika ketersediaan lebih besar dari kebutuhan, berarti ada surplus SDM. Lalu ada pengembangan rencana aksi SDM. Berdasarkan analisis gap, dikembangkan strategi dan program untuk mengatasi defisit atau surplus SDM. Untuk defisit SDM, melakukan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, program loyalitas karyawan, atau menggunakan pekerja kontrak paruh waktu. Untuk surplus SDM, menerapkan pembekuan rekrutmen, pensiun dini, PHK, pengurangan jam kerja, atau relokasi karyawan. Rencana ini juga mencakup bagaimana SDM yang ada akan dikembangkan,
pelatihan, karir, manajemen kinerja untuk mendukung tujuan organisasi. Lalu ada implementasi rencana aksi, melaksanakan program-program yang telah dirancang, misalnya meluncurkan kampanye rekrutmen, menyelenggarakan program pelatihan, atau melakukan restrukturisasi. Evaluasi dan kontrol, memantau dan mengevaluasi efektivitas rencana SDM yang telah diimplementasikan, mengukur apakah tujuan SDM tercapai, dan apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memastikan relevansi dan efektivitas perencanaan. Pentingnya perencanaan SDM. Perencanaan SDM sangat penting bagi setiap organisasi karena beberapa alasan. Yang pertama, mendukung tujuan bisnis, memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat untuk mencapai target strategisnya. Lalu yang kedua, mengurangi biaya-biaya tenaga kerja. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat menghindari biaya yang tidak perlu akibat kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Penempatan SDM yang sesuai dengan keahlian dan minatnya akan meningkatkan kinerja dan produktivitas. 3. Mengatasi kekurangan dan kelebihan SDM. Memungkinkan organisasi untuk proaktif dalam menangani potensi defisit atau surplus SDM. Yang keempat, mengembangkan talenta, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan karyawan dengan perencanaan karir yang jelas dan pengembangan yang berkelanjutan. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi. Lalu yang terakhir ada kepatuhan regulasi, memastikan organisasi mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Jadi secara singkatnya, perencanaan SDM adalah tulang punggung keberhasilan organisasi dalam mengelola aset terpentingnya. Manusianya ini adalah investasi yang krusial untuk stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Lalu ada tantangan dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM, meskipun krusial, bukanlah tugas yang mudah. Banyak faktor dinamis dan tidak terduga dapat menjadi tantangan signifikan bagi praktisi SDM. Mengatasi tantangan ini memerlukan fleksibilitas, adaptasi, dan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Berikut adalah beberapa tantangan utamanya. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan eksternal. Perubahan ekonomi cepat, fluktuasi ekonomi atau inflasi, resesi, pertumbuhan secara langsung mempengaruhi daya beli, biaya tenaga kerja, dan ketersediaan talenta. Memprediksi kondisi ekonomi di masa depan adalah hal yang sulit. Yang kedua, perkembangan teknologi pesat. Otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI, dan digitalisasi mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan dan bahkan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Ini menuntut perencanaan SDM yang proaktif untuk pengembangan keterampilan baru. Lalu yang ketiga, perubahan demografi angkatan kerja. Pergeseran generasi dari Gen Z ke milenial, peningkatan usia pensiun, atau bahkan pergerakan demografi antar wilayah dapat mempengaruhi ketersediaan talenta dan membutuhkan akan kebijakan SDM yang beragam, misalnya keberagaman dan inklusi. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rival Junivan Putra dengan NIM 223347. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.